Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Nugraha dan rekan saya Dwiki, dan ditemani juga oleh Ustadz Dede Fatan. Di mana lagi kalau bukan di program Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, di mana sunnah Nabi Muhammad sendiri merujuk pada tindakan, perkataan, dan kebiasaan beliau yang menjadi contoh bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, serta makanan. Meneladani sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara terbaik bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui nih apa saja sih sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari lebih lanjut, mari kita tanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Silakan Kang Dwiki. Ya, jadi gini, gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Oke, ini aku mau nanya nih Pak Ustadz, Siap. apa ya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep sunnah dalam Islam tuh Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di mana yang artinya bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah ada tuladan, ada contoh. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, yang beriman kepada hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kang Agung, Kang Dwi, bahwa berbicara tentang tadi sunnah. Sunnah adalah gambaran pola. Gambaran seperti ini ketika Kang Agung ataupun Kang Dwi membuat baju. Katakanlah kita mau bikin kemeja. Otomatis penjahit itu akan menggunakan pola, yaitu pola kemeja. Tidak mungkin ketika hari ini kita ingin membuat kemeja tapi polanya jas. Jadi tidak bajunya. Kira-kira jadi nggak bajunya? Enggak tuh Pak pastinya. Kalau bajunya jadi, tetapi tidak sesuai dengan pola. Ya, Jadi akhirnya konsumen tidak menerima. Artinya bahwa begini, sunnah adalah pola hidup kita, di mana kita berpola hidup kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan di dalam sunnahnya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah." Artinya bahwa aku tinggalkan dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, apa? Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi artinya sunnah adalah ketentuan, ketetapan, contoh perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru dan harus kita contoh. Gambarannya begini, bahwa Rasulullah teh kalau gambarkan, kalau kita ingin membuat benar tadi sampaikan pola, kemudian kalau kita ingin membuat kue ada loyangnya kan, seperti itu. Jadi harus sesuai. Ketika ingin membuat bentuk itu, otomatis loyang yang kita gunakan seperti itu. Dan bahwa kita ingin menjadi abdi Allah, ingin jadi hamba Allah, kita harus punya pola, harus punya cetakan. Apa cetakannya? Itu Nabi Muhammad. Itu jadi Nabi Muhammad adalah pola cetakan supaya kita menjadi abdi Allah. Mungkin itu yang pertama. Berarti Pak penting nih bagi umat Muslim untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, Ya, Pak. jelas sangat penting. Tadi sampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah tidak akan ataupun kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi. Jadi sangat penting di dalam kehidupan. Karena ketika jangan sampai seperti ini,
kita mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, tetapi dalam kehidupan kita tidak mencontoh terhadap Rasulullah, baik dari segi tentu dalam ibadah, dalam berumah tangga, dalam berpakaian. Jadi akhirnya ya tadi teh ketika nanti kita tidak sama cetakannya, maka akan sia-sia lah mungkin gitu. Jadi sangat penting di dalam kehidupan kita harus berpola kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Masya Allah. Nah, ini Pak, tadi kan pola tuh Pak ya. Iya. Nah, kita sekarang bertanya lagi nih. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kebersihan? Apa yang kita pelajari nih dari hal ini? Gitu. Ya, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga kesehatan. Mulai dari pola makan, ya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memakan makanan itu yang halal dan thayyiban. Halal dan thayyib. Bagaimana halal thayyib? Ya, contoh seperti ini. Daging kambing halal. Halal, Ya. Pak. Betul. Ya, kalau kita menyembelih dengan atas nama Allah. Kemudian thayyib bagi yang tidak punya darah tinggi. Tapi ketika daging kambing itu halal tetapi tidak jadi thayyib kepada orang yang punya gejala darah tinggi. seperti itu. Jadi pertama makan harus halalan thayyiban. Halal di dalam mendapatkannya, halal ngebelanjakannya, dan juga thayyib yaitu bagus, artinya baiklah gitu. Jadi halal-halalnya tapi tidak baik gitu. Jadi artinya yang baik itu bagus untuk kesehatan. Mungkin itu tadi aja seperti itu. Baik Pak Ustadz. Lantas bagaimana sih Pak Ustadz perlakuan Nabi Muhammad kepada tetangganya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada lingkungan, dan bahkan bagaimana kita hidup bernegara. Dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini Rasulullah menyampaikan ataupun memberikan contoh kepada kita. Jadi kita harus menjaga perasaan dari tetangga kita. Bahkan dalam hadis disampaikan di antaranya kewajiban muslim dengan yang satu dengan yang lainnya, di antaranya satu menebar salam, ya. Kemudian mengabulkan undangannya, mendatangi undangannya, kemudian kita menengok ketika sakit, itu di antaranya. Bahkan Rasulullah ketika masak pun, tentunya ketika istrinya masak, tolong diperbanyak kuahnya. Supaya apa? Supaya tetangga kebagi. Jangan sampai ketika kita masak, memang harumnya tercium oleh tetangga kita, tapi kita tidak pernah terbesit dalam pikiran kita mau memberi. Udah aja nggak apa-apalah, tetangga mah ini aja baunya gitu. Itu kan Baunya aja gitu ya Pak Ustadz. Ya sengit tapi mengkulah gitu ya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi sangat jadi antaranya Rasulullah menjaga ukhuwah di antara tetangga, apalagi dalam hal tadi menjaga dari segi pergaulan, perkataan. Rasul tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Bahkan ketika ada seseorang yang ketika Rasul akan berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah, Rasul senantiasa diludahi. Berapa kali diludahi, kemudian suatu saat orang tersebut tidak ada. Apakah Rasul berendam? Kalau adiki kira-kira kumaha kalau ketika kita dibully terus, Iya, Pak. dihantam saja mereka gitu. Tapi kan Rasulullah tidak. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada dirinya, tapi Rasul balas dengan kebaikan. Iringlah perbuatan jahat dengan kebaikan. Mungkin itu. Ada konsep Rasulullah, iringi perbuatan jahat dengan kebaikan. Akhirnya kebaikan itu kejahatan itu akan terhapus. Akhirnya orang tersebut dalam sejarah sampaikan, orang tersebut masuk Islam dengan akhlak Rasulullah seperti itu. Nah, itu mungkin adik. Ya, Baik, Masya Pak Allah. Ustadz, Masya Allah. Allah. Baik Pak Ustadz, kita akan break sejenak. Iya. Untuk itu kepada pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.